Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Kenapa dalam masalah ibadah atau akidah hak prerogatifnya hanya ada pada Nabi SAW. Mungkin Anda bertanya mengapa dalam masalah ibadah atau akidah hak prerogatif, hak pembentukan, penggunaan, tata cara hanya ada pada Nabi SAW. Ketahuilah bahwa ulama tidak mempunyai hak berijtihad untuk mengambil atau mengubah hak tersebut. Contohnya adalah penambahan kata Sayyidina pada solawat, penggunaan adzan untuk menyambut jemaah haji, atau penanaman mayat ke liang lahat. Oleh Dr. Arifin S. Siregar, pembahasan, materi atau isi ajaran Islam terdiri dari 3 hal. Pertama, masalah tauhid. Mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, mengakui adanya hari akhirat, hari kiamat, dan mengakui qadar dan qadanya. Kedua, masalah ibadah, meliputi membaca 2 kalimat syahadat, solat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu, dan lain-lain. Ketiga, masalah muamalah, yaitu urusan keduniaan, seperti hukum halal dan haram, makanan yang sehat dan yang mendatangkan penyakit, transportasi, merawat keluarga, operasi bedah plastik, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa dalam masalah ibadah dan akidah, hak prerogatif, pembentukan, dan pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu atau hadis yang diwahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Kedua hal ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis. Misalnya, perintah solawat terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 dan hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, Al-Quran bersifat qat'i, mutlak kebenarannya. Sedangkan hadis bersifat zanni, tidak mutlak kebenarannya. Karena sifat rawi, sanad, dan matannya yang bisa lemah. Dalam masalah ibadah dan akidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman yang harus diikuti. Hadis riwayat Muslim menyatakan, "Fa inna asdaqal hadis si kitabullah Al-Quran, wa inna abdolal hadyi hadyu," petunjuk, ajaran. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis. "Wa syahrul umuri mudasyatuha, wa kulla mudahasyatin bid'ah, wa kulla dolalatin finnar." Artinya, sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran, semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad menyatakan, mengenai urusan dunia, muamalah, kamu lebih tahu. Mengenai urusan agama, ibadah, akidah, ikutlah aku. Hadis riwayat Muslim lainnya menyatakan, barang siapa mengadakan suatu amalan agama, ibadah, akidah, yang tidak ada petunjuk dariku, maka amalan itu tertolak. Kemudian hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bid'ahtin dholala, wa kulla dhollatin finnar. Yang artinya setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat di neraka. Mari kita ambil satu contoh. Solawat yang asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Namun, ada yang merubahnya menjadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Penambahan kata Sayyidina dianggap sesat. Contoh lain adalah adzan, yang seharusnya digunakan untuk sholat 5 waktu. Tetapi ada orang yang menggunakannya untuk penanaman mayat ke liang lahat atau pemberangkatan jemaah calon haji. Penambahan ini dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah dan sesat yang akan membawa pelakunya ke neraka, sesuai dengan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Komentar, ada yang mengatakan bahwa ketika berwudu, yang harus disapu, dibasahi, adalah kaki. Namun, apabila bersepatu, cukup menyapu punggung kaki sepatu. Tentu ada yang bertanya, mengapa bukan telapak kaki sepatu yang disapu, padahal itulah yang dianggap kotor? Jawabannya adalah, karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis syahih menyatakan bahwa yang disapu adalah punggung kaki sepatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak prerogatif, hak penentu, pengelolaan, atau kaifiat,
dalam masalah ibadah atau akidah yang tidak bisa diganggu, gugat. Hal ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kedua, apabila hendak berwudu dan tidak ada air, maka yang digunakan adalah tanah. Tentu Anda bertanya, tanah bersifat kotor dan berkuman, mengapa bukan air kelapa atau air minum dalam botol yang digunakan untuk berwudu? Jawabannya, hal ini adalah hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukannya. Jangan tanya kenapa dan mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak penentu dalam masalah ibadah dan akidah. Mengenai masalah kaifiat, tuntunan, ajaran, sunnah, bukanlah hasil ijtihad ulama. Hak ulama berijtihad hanya menyangkut masalah muamalah, masalah dunia. Kesimpulan, dalam masalah ibadah dan akidah, ulama tidak boleh berijtihad mencampuri tata cara atau sunnahnya. Misalnya solawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan Sayyidina. Adzan hanya untuk tanda masuk solat 5 waktu, atau solat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Jangan menambah atau mengubah tata cara ibadah yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini bisa berarti tidak mematuhi ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai bid'ah, sesat, dan di neraka. Dengan menambah-nambah ataupun mengutak-atik tata cara ibadah atau akidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat, artinya tidak mematuhi ajaran, petunjuk, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bahwa perbuatan seperti itu adalah bid'ah, sesat, dan akan masuk neraka. Jika merujuk pada Al-Quran Surah Al-Isra 80 yang menyatakan, barang siapa mengikuti petunjuk Rasulullah, maka berarti dia mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Surah An-Nur 51 dan Al-Baqarah 285 menyatakan, Sami'na wa athana, yang artinya kami dengar dan kami taat. Pertanyaan, apakah tidak mengikuti petunjuk Nabi berarti tidak mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah perbuatan seperti ini termasuk perbuatan syirik karena tidak mematuhi atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surah An-Nisa 59 menyatakan, apabila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari perhitungan, hisab. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.